Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Latifianto, masih di channel dan di pembahasan yang sama, yaitu soal perkembangan terbaru dari timnas kebanggaan kita, timnas Indonesia. Kali ini saya mau menghadirkan pembahasan soal pertandingan timnas Indonesia di bulan Maret tahun depan, yang akan melawan Australia di tanggal 20 dan kemudian menjamu Bahrain di GBK tanggal 25. Melawan Australia tentu saja kita menargetkan kemenangan, meskipun kita tidak tahu nanti realitanya seperti apa gitu ya. Yang pasti kita tetap berharap optimis timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sebenarnya pertandingan yang tidak kalah seru di bulan Maret tahun depan adalah pertandingan Indonesia yang dijadwalkan akan menjamu Bahrain pada tanggal 25 Maret, 5 hari setelah melawan Australia. Nah, berkaitan dengan pertandingan tersebut teman-teman sekalian, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC itu telah memastikan kalau pertandingan antara timnas Indonesia versus Bahrain yang akan berlangsung di GBK dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia itu tanpa perubahan venue. Hal ini tentu saja semakin membuat Bahrain ketar-ketir lantaran mereka sebelumnya itu meminta laga berlangsung di tempat netral. Nah, jadi memang sebelumnya Federasi Sepak Bola Bahrain atau BFA pernah melayangkan protes kepada AFC dan kemudian FIFA soal pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, yang diminta untuk dipindah keluar Indonesia. Tapi soal polemik itu sebenarnya sudah dijawab oleh Menpora sekitar sebulan yang lalu. Kalau venue timnas Indonesia saat menjamu Bahrain itu tetap akan menggunakan Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain Menpora, Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir beberapa hari yang lalu, tepatnya sekitar hari Kamis kemarin, itu juga sudah memastikan lokasi pertandingan timnas Indonesia versus Bahrain yang tidak akan berpindah dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan saya kira teman-teman sudah tahu ini. Menurut Pak Erick Thohir, PSSI sudah mendapatkan konfirmasi dari Sekjen AFC yaitu Winsor Paul-John beberapa waktu belakangan. Stadion Gelora Bung Karno juga sudah siap untuk menggelar laga krusial tersebut. Laga melawan Bahrain teman-teman bakalan menjadi laga yang penting sekaligus krusial. Pertama, ya jelas karena timnas Indonesia harus bisa memperoleh poin penuh, artinya 3 poin dari Bahrain jika ingin asa lolos langsung ke Piala Dunia itu tetap terjaga. Sebelumnya timnas juga harus berhasil mengalahkan Australia atau minimal bermain seri lah gitu ya, agar bisa mengunci tempat ketiga atau keempat. Tapi jika ingin lolos secara langsung ke putaran final ya timnas harus bisa menang ketika melawan Australia dan kemudian menang juga ketika menjamu Bahrain di GBK. Laga melawan Bahrain sebenarnya ya bisa kita nilai lebih mudah lah gitu ya ketimbang melawan Australia. Selain karena Australia ini adalah langganan Piala Dunia, peringkatnya juga bagus gitu, juga karena Australia ini bertindak sebagai tuan rumah. Sementara di laga melawan Bahrain, kitalah yang kemudian bertindak sebagai tuan rumah. Dan oleh sebab itu ya mau tidak mau kita harus mendapatkan poin penuh di laga tersebut. Itu alasan pertama kenapa laga melawan Bahrain itu bakal menjadi laga yang krusial yang akan sangat signifikan dan kompetitif. Yang kedua, tentu saja karena sejak awal, maksud saya sejak pertandingan pertama ketika melawan Bahrain gitu ya di leg pertama, laga ini sudah krusial. Pada laga tandang yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain, Kota Rifah pada bulan Oktober lalu teman-teman, timnas Indonesia kan mengalami kekecewaan yang sangat mendalam menurut saya gitu ya. Karena dalam laga tersebut, skuad timnas Indonesia kan sebenarnya hampir memperoleh kemenangan pertamanya di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia gitu. Kemenangannya sudah di depan mata. Akan tetapi teman-teman, gelandang Muhammad Marhun mencetak gol penyeimbang yang dramatis pada menit ke-90 plus 9 menit waktu tambahan di babak kedua. Padahal waktu tambahan yang ditetapkan itu hanya 6 menit. Saya yakin teman-teman sudah paham ya, sudah tahu persis seperti apa kelanjutan dari laga krusial tersebut. Termasuk drama-drama Federasi Sepak Bola Bahrain yang meminta venue pertandingan antara timnas Indonesia dengan Bahrain ini dipindah keluar Indonesia karena alasan keamanan dan sejenisnya lah. Meskipun saat itu Bahrain meminta tempat pertandingan dipindah keluar Indonesia, tempat yang netral, tapi sekarang sudah ada kepastian
kalau laga melawan Bahrain itu akan dimainkan di Indonesia. Pak Menpora beberapa bulan yang lalu sudah mengatakan juga gitu ya, di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jelas ini tidak sesuai dengan keinginan Bahrain. Meskipun itu hanya sandiwara mereka untuk mengganggu fokus para pemain dan supporter timnas kita gitu. Tapi ya sebenarnya yang harusnya lebih membuat mereka ketar-ketir itu bukan saja karena tempat pertandingannya tetap di GBK gitu ya. Bukan hanya itu, melainkan juga kualitas para pemain kita yang sudah semakin kuat menurut saya. Hampir sudah dipastikan bahwa ketika kita melawan Bahrain nanti, timnas kita itu sudah ketambahan oleh Romeni yang berposisi sebagai pemain depan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah ketambahan tenaga Kevin Dix, salah satu pemain paling berkualitas di timnas kita saat ini. Di mana saat kita bertandang ke markas Bahrain di bulan Oktober kemarin, Kevin Dix belum bergabung dengan timnas kita gitu. Maka oleh sebab itu di laga tanggal 25 Maret tahun depan teman-teman, kita sangat menantikan seperti apa sepak terjang oleh Romeni di barisan depan timnas kita dan kemudian Kevin Dix di barisan pertahanan. Sebenarnya bukan hanya di barisan atau di area pertahanan yang kita nantikan gitu ya. Kevin Dix ini kan juga bisa membantu skema penyerangan timnas kita. Hal tersebut misalnya pernah kita saksikan saat dia 2 kali kira-kira begitu mengirim umpan kunci ke area kotak penalti Jepang. Meskipun umpan matangnya gagal disambut dengan baik oleh Rafael Strike begitu ya. Sayangnya memang di pertandingan tersebut dia hanya bermain sebentar gitu ya. Karena dia mengalami cedera sehingga harus ditarik keluar dan digantikan oleh Sandy Walsh saat itu. Kalau berdasarkan pertandingan terakhir melawan Arab Saudi, termasuk juga ketika melawan Jepang gitu ya, yang kalah 0-4, saya yakin timnas Indonesia bisa mengatasi perlawanan Bahrain. Apalagi memang di laga tersebut timnas Indonesia memang dituntut untuk kemudian meraih kemenangan gitu ya. Poin penuh 3 poin. Peluang itu jelas terbuka karena di laga pertama saat melawan Bahrain kita hampir saja meraih kemenangan. Seandainya para pemain fokus sampai akhir pertandingan gitu. Tapi sayang, tambahan waktu yang tidak wajar telah membuat para pemain kita itu kehilangan fokus, kehilangan konsentrasi sehingga kita harus kebobolan di menit-menit akhir pertandingan. Padahal itu sudah jelas-jelas gitu ya, kemenangan ada di depan mata kita. Kita juga tidak bisa menyalahkan wasit sepenuhnya karena walau bagaimanapun kita tidak bisa menggantungkan kemenangan kita, kemenangan timnas, dan kekalahan juga pada wasit yang memimpin pertandingan. Artinya kita lah yang harus bekerja keras untuk meraih kemenangan. Ya, salah satu contohnya harus menjaga fokus sampai pertandingan selesai. Itu juga yang harus kemudian dilakukan oleh para pemain timnas kita Indonesia saat nanti menjamu Bahrain. Secara materi pemain, saya kira ya para pemain timnas kita itu tidak kalah mentereng gitu ya. Lebih berkualitas. Kita memiliki pemain-pemain yang bagus, terutama di lini belakang. Di pos penjaga gawang, kita punya kiper andalan FC Dallas di MLS Amerika Serikat, yaitu Martin Paes. Untuk back, kita juga punya pemain-pemain yang tidak kalah berkualitas gitu. Ada Jay Itzes misalnya, yang menjadi andalan di Venezia, bermain di Serie A Italia. Ada juga Kevin Dix, yang cukup produktif bersama FC Copenhagen di Liga Denmark. Masih ada juga Justin Hapner, kemudian Shane Patinama, ada Sandy Walsh, dan lebih-lebih kita juga masih punya Calvin Verdong yang selalu tampil konsisten bersama klub dan timnas. Di lini tengah kita punya Profesor Tom Haye, jelas. Sementara di lini depan kita juga bakalan ketambahan pemain baru yaitu Ole Romeni. Ini adalah beberapa pemain kunci yang bakal membawa timnas kita, timnas Indonesia, meraih kemenangan saat nanti menjamu Bahrain. Artinya teman-teman sekalian, dibanding pertemuan pertama kedua tim di Bahrain di bulan Oktober kemarin, menurut saya kekuatan Indonesia di bulan Maret nanti itu sudah jauh lebih baik, terutama dengan kehadiran pemain-pemain seperti Ole Romeni dan kemudian Kevin Dix. Gitu ya. Nah, Ole Romeni terutama kita harapkan bisa menambah ketajaman lini serang timnas kita. Dan kalau berkaca pada pertandingan melawan Arab Saudi, kemungkinan kita bisa mengalahkan Bahrain. Karena menurut saya permainan kita sangat luar biasa bagus gitu. Tapi dengan syarat mutlak ini Indonesia tidak boleh terpancing oleh drama-drama murahan para pemain Bahrain. Yang biasanya akan guling-guling di atas lapangan untuk mencari perhatian wasit.
Jadi asalkan Indonesia tidak kepancing dengan trik-trik murahan, trik-trik licik mereka, saya yakin timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Karena kalau sudah kepancing teman-teman, biasanya konsentrasi pemain itu akan berkurang. Mainnya tidak lepas, tidak bakalan tenang, dan lebih banyak melakukan error-error sendiri yang nanti bisa merugikan tim gitu. Ini yang tidak kita inginkan. Dan oleh sebab itu, dengan sudah banyaknya pemain yang berkarir di luar negeri, di Eropa yang ada di timnas kita, maka para pemain diharapkan lebih sabar dan lebih tenang menghadapi provokasi yang sudah pasti bakalan dilakukan oleh para pemain Bahrain. Itu sudah pasti ya teman-teman, karena menurut saya karakter main mereka memang seperti itu gitu ya, provokatif dan sering guling-guling. Kalaupun menang, mereka ya tidak menang karena kualitas gitu, melainkan menang karena berhasil mencari perhatian wasit dengan drama-drama yang tidak jelas, drama-drama guling-guling gitu. Ya mudah-mudahan saja nanti timnas kita bisa bermain dengan sangat baik dan terutama bisa meraih kemenangan untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya atau lolos langsung ke putaran final di tahun 2026 nanti. Oke teman-teman, saya kira itu yang bisa saya share, yang bisa saya sharingkan dengan teman-teman sekalian. Di akhir video ini saya ingin mengucapkan banyak terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, yang sudah subscribe, yang sudah memberikan kritik, saran, dan masukannya. Untuk kalian yang tidak mau ketinggalan update soal timnas Indonesia dan kajian-kajian atau diskusi-diskusi menarik lainnya, jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya. Sekali lagi, jangan lupa like, comment, dan subscribe, nyalakan notifnya. I'll see you on the next video.